Ah, udah pasti tebakan gue bener. Dia itu rajin kerja depan bos, cuma cari muka biar cepet naik gaji. Oke, jadi tadi siang saya iseng buka YouTube, scroll-scroll, terus saya nemu satu video pendek, nggak panjang, mungkin cuma 5 menitan lah. Tapi nggak tahu kenapa, kok kayak kena banget ke saya gitu, kayak ketampar banget. Isinya ngomongin soal kenapa kita sering banget berprasangka buruk ke orang lain. Bukan cuma sesekali, tapi kayak udah otomatis. Kayak otak kita itu refleks gitu. Dan pas dengar penjelasan orang ini, saya jadi mikir, ya juga, saya juga gitu. Misalnya ya, kalau ada orang tiba-tiba ngehubungin setelah lama nggak ada kabar, nah refleks pertama saya adalah, pasti ada maunya ini orang. Atau kalau ada teman yang nggak balas chat saya padahal dia online, langsung mikir, jangan-jangan dia lagi males chat sama saya. Jangan-jangan ada apa. Padahal bisa jadi nggak gitu. Bisa jadi dia cuma lagi sibuk, atau lagi nggak enak badan, atau lagi banyak pikiran mungkin. Nah, lucunya ya walaupun saya tahu itu semua kemungkinannya, tapi tetap aja pikiran pertama yang muncul tuh selalu negatif. Dia kan lagi online, tapi chat gue gak dibaca-baca. Fix, udah pasti dia lagi marah sama gue gara-gara kemarin. Di video itu juga orang ini bilang, ternyata hal itu tuh wajar, manusiawi malah. Kenapa? Karena otak kita katanya punya kebiasaan ngisi kekosongan informasi dengan asumsi. Dan sialnya, kebanyakan asumsi itu bernada negatif. Kenapa bernada negatif? Karena otak kita lebih suka siap-siap buat ancaman. Jadi kayak lebih buat tameng, ketakutan daripada berandai-andai yang positif, yang indah. Ya, istilahnya better safe than sorry lah. Pak Rudi suruh gue ke ruangan dia sekarang. Mungkin mau diskusi kerjaan. Enggak lah, feeling gue sih gue mau dimarahin. Atau malah mau dipecat. Tapi masalahnya, kalau dibiarkan, kita malah hidup di dalam dunia yang isinya penuh ketakutan, penuh kecurigaan, bukan hidup di kenyataan. Kita hidup di imajinasi kita sendiri. Dan di situ juga dia bahas, apa sih ruginya kalau kita terus-terusan berprasangka buruk? Nah, yang pertama, kita bisa kehilangan hubungan yang sebenarnya baik. Orang-orang yang niatnya tulus sama kita bisa menjauh karena ngerasa dicurigain terus. Nah, ini tidak bagus ya. Nih, lu tuh curiga terus sama gue. Males gue jalan sama lu. Yang kedua, kita sendiri yang capek. Berprasangka buruk itu menguras energi. Karena otak kita sibuk bikin skenario yang belum tentu kejadian. Kita overthinking, kita curiga terus, dan itu bikin badan kita juga ikut tegang, ikut capek. Kayak selalu siaga padahal nggak ada musuh, nggak ada apa-apa gitu. Kenapa sih tiap gue chat selalu sepi? Kayaknya mereka bikin grup baru deh yang gak ada guanya. Gue salah apa sih? Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa ngerusak nama orang lain. Kadang cuma gara-gara kita mikir yang enggak lalu cerita ke orang lain, terus orang lain juga ikut seuzon. Nah, disitulah terjadinya rantai salah paham yang sebenarnya bisa dicegah kalau kita bisa nahan diri dulu sedari awal gitu. Tahu kan Bu Widya itu baru beli mobil baru. Dia kan jago cari muka terus sama si bos. Oh iya, bisa jadi. Gue jadi curiga sama dia. Kemudian yang terakhir, dan ini yang paling nyesek, kadang prasangka buruk bikin kita jadi orang yang pahit, gak percaya siapapun, merasa semua orang punya agenda masing-masing. Padahal belum tentu, padahal bisa jadi dia tulus. Nah, lama-lama bukan cuma hubungan sama orang yang rusak,
tapi hubungan kita sama hidup kita juga ikut rusak. Gak ada lagi ruang buat percaya sama orang. Gak ada lagi niat baik yang orang berikan dianggap tulus. Semua orang dicurigai. Dan waktu orang ini ngasih penjelasan, ya, ngasih beberapa tips, saya langsung catat pelan-pelan karena masuk akal dan mungkin bisa dicoba. Nah, tips dari orang ini, yang pertama adalah belajar nunda reaksi. Kalau ada sesuatu yang bikin kita curiga atau bikin kita kesal, jangan langsung bereaksi. Diam dulu, nafas dulu, tenangkan diri dulu, karena bisa jadi yang kita anggap belum tentu sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Bisa jadi pikiran kita salah. Katanya, seringkali yang bikin hubungan rusak bukan karena masalahnya, tapi karena reaksi kita yang terburu-buru. Kemudian tips yang kedua dari orang ini, coba ganti pertanyaan. Misalnya gini, bukan yang, kenapa dia gitu? Tapi, loh orang ini lagi kenapa ya? Nah, bukan misalnya ya, kok dia gak balas chat gua gitu. Tapi lebih ke, oh mungkin dia lagi ada masalah kali ya. Nah, perubahan pertanyaan itu kelihatannya memang sepele, kecil, tapi efeknya besar karena bikin kita lebih empati, lebih ngasih ruang buat memahami daripada langsung menghakimi, daripada langsung ngejudge gitu. Kemudian tips yang ketiga yaitu percaya. Nah, orang ini bilang ya, percaya itu berani. Karena bisa aja kita kecewa, tapi dengan percaya kita membuka kemungkinan yang baik. Dan percaya itu bukan berarti kita naif ya, tapi kita kasih orang lain itu kesempatan buat nunjukin siapa mereka sebenarnya tanpa langsung dijudge, tanpa langsung dikurung dalam prasangka kita sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, yang menurut saya cukup dalam, sadari juga ya, kalau kita sendiri pun pernah bikin orang salah paham, pernah juga salah ngomong, pernah juga lupa, pernah juga bikin orang curiga padahal nggak ada niat apa-apa. Nah, jadi kalau kita pengen dimengerti, kalau kita pengen dimaafkan, kalau kita pengen dikasih ruang sama orang lain, dihargain gitu, ya kita juga harus bisa ngelakuin hal yang sama ke orang lain. Dan orang ini bilang berprasangka buruk itu bukan tanda kita peka, bukan tanda kita waspada, bukan tanda kita ketakutan, tapi tanda kita masih belum bisa tenang. Dan hidup yang tenang itu nggak datang dari kayak tahu semua jawaban dari pertanyaan, tapi dari berani ngasih jeda di antara pertanyaan. Ya mungkin mulai sekarang kalau ada yang ngechat udah lama tiba-tiba ngechat gitu, saya mungkin bakal coba nunda curiga dulu. Kalau ada yang bikin bingung, kalau ada yang bikin saya kesel, mungkin saya coba tanya baik-baik. Dan kalau pikiran saya mulai muter ke arah yang negatif, saya bakal ngingetin diri sendiri kayak belum tentu loh. Ya, karena kadang ya musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi isi kepala kita sendiri. Kita jadi suuzon, kita jadi berprasangka buruk. Dan saya tidak mau terjebak dalam situasi seperti itu. Saya tidak mau jadi orang yang merusak diri saya sendiri. Nah, itu pelajaran yang saya catat hari ini. Saya tulis di jurnal visual saya kali ini juga. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita jadi orang yang sehat, tidak berprasangka buruk terus, karena berprasangka buruk itu menyakiti diri sendiri dan orang lain. Terima kasih sudah nonton sampai sini. See you on next video.